A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Khotimah rahmatullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore maghrib yang penuh berkah ini. Kita dapat kembali melanjutkan kajian Sabtu malam Ahad, dan insya Allah pertemuan kali ini akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam sebuah kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membaca bab tentang keutamaan keluarga Rasulullah SAW. Ya. Dan tentu bab ini menjadi salah satu hal yang perlu kita ketahui, ya, agar kita bisa lebih dalam mencintai Rasulullah SAW, ya, karena mencintai Rasulullah berarti juga mencintai hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, ya. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan dalam sebuah hadis, ya, i'lamu auladakum salasah, ajari anak-anak kalian 3 hal, ya. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, hubbun Nabi. Beda pendapat, ya, tentang batasan dari yang disebut keluarga Rasulullah SAW. Ya, ada yang mengatakan bahwa disebut keluarga Rasulullah atau Ahlul Bait adalah yang sejalur nasab di bawah Quraisy, ya, diantaranya, yaitu yang paling luas gitu. Sehingga mungkin tidak hanya dari Bani Hashim, ya. Ada yang mengatakan Bani Hashim, lebih luasnya lagi pendapat ulama adalah Quraisy. Sehingga keturunan dari baik itu Abu Bakar, Ali, Utsman, ya, ataupun juga Umar, nah itu termasuk keluarga Rasul dari sebagian pendapat. Namun para ulama masyhur, ya, yang berpendapat secara lebih populer, yaitu adalah disebut Ahlul Bait manakala yang lahir dari keturunan dari rahim Sayyidatuna Fatimah, ya, Al-Zahra. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki 7 anak, ya, dan dari ke-7 anak tersebut semuanya dilahirkan dari Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, ya. Sehingga tidak ada anak yang lahir dari istri-istri lain Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan juga bahwa Rasulullah SAW menikah ini bukan sebatas hanya kebutuhan fisik belaka, ya, tapi di sana ada perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ada, ya, yang lahir 1 orang, yaitu dari Maryah Qibtiyah, ya. Nah, ini namanya Ibrahim, namun beliau wafat ketika masih bayi, sehingga putra-putri Rasulullah hanya lahir dari yang tumbuh besar, ya, hanya lahir dari Khadijah radhiyallahu anha, ya. Namun juga yang kita ketahui bahwa yang memiliki keturunan itu hanya dari putri bungsunya, ya, yaitu Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidatina Ali radhiyallahu anha, ya. Dan meskipun Sayyidina Ali juga memiliki banyak keturunan, ya, dari istri selain dari Fatimah Az-Zahra, karena sempat juga nikah beberapa kali, tapi yang disepakati disebut Ahlul Bait adalah yang berasal dari rahim Fatimah Az-Zahra, ya. Di antaranya kita ketahui yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, cucu kesayangan yang bahkan Rasulullah juga menyebutnya sebagai roihanati, ya, yaitu 2 wangi surga, ya. Namun yang menjadi polemik adalah ketika peristiwa Karbala, ya, yang dimana secara historis mungkin singkatnya ketika terjadi kisruh politik, ya, di antara pemimpin umat Islam, yaitu antara kubu Muawiyah, ya, dan kubu yang lainnya, ya, di antara kubu yang tidak satu kesepakatan, satu kelompok, ya, dengan Muawiyah itu adalah
keluarga Rasulullah SAW ya. Di antaranya dengan dipimpin Sayyidina Hasan ya ketika itu. Nah, ketika mereka masih di Madinah, datang dukungannya banyak dari penduduk Irak ya ketika itu yang menyatakan siap melindungi keluarga Rasulullah SAW mereka jika mau berpindah, berhijrah ya. Singkat cerita bahwa ketika perjalanan pindah tersebut ya, beberapa ada yang mengatakan sekitar 100-an orang di perjalanan itu diserang oleh tentara ya, pasukannya Muawiyah gitu. Dan bahkan yang kita ketahui hampir seluruh ya semua cucu Sayyidina Hasan dan Husain dan keluarganya di situ dibunuh ya ketika itu. Bahkan kita tahu Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya ya. Nah, Imam Husain dipenggal kepalanya sampai terpisah. Yang bahkan ditemukan ada puluhan sayatan ya dan luka itu di tubuhnya ataupun kepalanya. Tapi di peristiwa itu ternyata ada yang selamat ya, ada bayi yang selamat. Yang ini menjadi penerus dari nasab Rasulullah SAW. Nah, disitulah dari sana ya lahir gitu ya para secara nasab keturunan Rasulullah SAW. Nah, terlepas ya kita juga melihat adanya perbedaan pendapat mungkin di negeri kita khususnya tentang keturunan Rasulullah SAW ini ya. Namun kita lepas dari itu kita fokus terhadap tidak membahas panjang ya perbedaan pendapat tentang nasab Rasulullah SAW ya di Indonesia ini, tapi kita fokus ke membahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW-nya ya karena waktu yang terbatas. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran ayat Al-Ahzab ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa kalian hai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Nah, ini ayat ini menunjukkan bagaimana Allah memuliakannya ahlul bait, yaitu disepakati makna ahlul bait ini adalah keturunan Rasulullah SAW ya. Dan di ayat yang lain di surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati ya. Nah, para ulama juga mengkategorikan dari syair ya. Syiar Allah ini banyak. Ya, seperti halnya sekarang bulan Muharram, bulan Syahrul Hurum ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini termasuk dari syiar Allah. Barang siapa mengagungkan bulan-bulan ini juga termasuk dari ketakwaan hati. Nah, di antara juga syair Allah itu adalah ahlul bait ya, keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah ada yang seolah-olah seperti mengutuk mungkin ya, bahwa tidak akan ada keturunan Nabi SAW. Ternyata hampir itu terjadi saat peristiwa Karbala tersebut. Namun Allah berkehendak lain bahwa nasab Rasulullah SAW itu tetap terjaga. Dan itu dikuatkan oleh surat Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal kautsar. Salah satu tafsir dari Al-Kautsar di sini adalah nikmat yang banyak itu keturunan yang banyak ya dari Rasulullah SAW. Nah, lalu kita masuk ke hadis yang pertama di bab 43 ini, yaitu keutamaan keluarga Rasulullah SAW ya. Wa an Yazid bin Hayyan qala in talaqtu ana wa Husainu bin Sabarata wa Amr bin Muslim ila Zain bin Arqam radhiyallahu anhum. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran wa ra'aitu Rasulullah sallam sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa salaita khalfahu laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibn akhi wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma an ahdi wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama hadathtukum faqbalu wa ma la fala tukallifunni ya. Nah, ini hadis yang panjang. Di antaranya
Yazid bin Hayyan berkata ya, aku Husain bin Sabrah dan Amru bin Muslim pergi menemui Zaid bin Arqam. Ketika kami duduk di tempatnya, Husain berkata, wahai Zaid, engkau telah mendapat kebaikan yang banyak ya. Engkau melihat Rasulullah SAW, mendengar hadisnya, berperang bersamanya, dan bermakmum di belakangnya. Sungguh engkau telah mendapatkan banyak kebaikan. Oleh karena itu, sampaikan kepada kami apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Nah, ini para tabi'in ya. Tabi'in ini mendengar di antara sahabat yang banyak bermuamalah, banyak hidup dengan Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Arqam. Ya, kita tahu Arqam ini merupakan kita kenal bahwa Arqam bin Arqam ya, rumahnya itu dijadikan base camp ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah. Nah, inilah anaknya. Artinya dari kecil Zaid ini sudah membersama Rasulullah di banyak keadaan. Ya, bahkan berperang dengan Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah SAW, sehingga tidak heran para tabi'in banyak yang berdatangan kepada beliau untuk meminta atau mendengarkan hadis-hadis tentang Rasulullah SAW. Namun Zaid ketika itu, Zaid bin Arqam ini sudah tidak muda lagi, ya. Artinya bahwa ini sudah bukan sudah lewat zaman, bisa jadi zaman Khulafaur Rasyidin, ya, sudah terlewat, Rasulullah sudah wafat. Ya. Beliau mengatakan, usiaku telah lanjut ya. Aku juga telah lama ditinggalkan Rasulullah SAW, dan aku juga telah lupa ya sebagian yang telah kuhafal dari beliau. Karena itu akan kuceritakan kepadamu ya. Maka terimalah apa yang kusampaikan. Jangan memaksaku, katanya, apa yang sudah lupa, yang tidak tahu dan sebagainya ya. Kemudian Zaid bin Arqam melanjutkan bercerita ya, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di depan kami untuk berkhutbah. Nah, hadis ini juga sudah kita baca di bab-bab sebelumnya. Namun maknanya yang dalam, sehingga ini juga termasuk di antara hadis tentang keutamaan keluarga Rasulullah SAW ya. Nah, Rasulullah berkhutbah di suatu mata air bernama Khum ya, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah, memberi nasihat, peringatan, beliau bersabda, amma ba'd ya, wahai sekalian manusia, aku hanyalah manusia. Nah, ini penegasan Rasulullah ya, bahwa Rasulullah itu memang hanya manusia biasa, sehingga maknanya adalah jangan sampai kita menyembah ya Rasulullah seperti halnya kaumnya Nabi Isa menyembah Nabi Isa. Nah, maka Rasulullah sendiri ini yang berkata secara jelas di hadapan ratusan orang ya, aku ini hanya manusia ya, utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bahkan beliau juga sudah punya feeling ya, bahwa malaikat maut itu sudah datang kepadaku, hampir datang kepadaku ya. Lalu aku pun mengabulkannya. Jadi malaikat maut ini, Israel ini meminta izin dulu, ya Rasulullah ya, Allah merintahkanku untuk menjemput kau, mencabut nyawa engkau. Maka Rasulullah pun ya silahkan ya, gitu itu. Nah, lalu artinya ini pesan-pesan wasiat terakhir Rasulullah SAW ya, momen-momen terakhir Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun kalau di momen terakhir itu kan tidak mungkin berbicara suatu hal yang tidak penting ya, pasti hal yang penting ya. Seperti halnya mungkin seseorang yang seorang guru contohnya akan pindah sekolah, pindah mengajar, maka dia akan berpesan kepada muridnya hal-hal penting ya, bukan yang tidak penting ya. Sepertinya Rasulullah juga ketika berpesan ini, artinya ini adalah pesan yang memang di antara pesan-pesan terpenting yang akan disampaikan ya kepada umatnya. Bahkan beliau mengatakan dua hal yang berharga ya. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka peganglah kitab itu dengan erat ya. Nah, ini jadi Al-Quran itu warisan terbesar Rasulullah SAW ya, bahkan mukjizat yang masih bisa kita saksikan ya, kita berinteraksi dengannya ya. Maka sungguh bodohnya kita jika Rasulullah sudah betul-betul secara jelas ya memberitahukan bahwa ini adalah peninggalan berharga dari Rasulullah, Al-Quran ini, tapi kita menyanyiakan ya. Kenapa kita bisa menyanyiakan? Karena ketidakfahaman kita ya, kurangnya ilmu kita dalam pengetahuan kita ya tentang Al-Quran, sehingga kita anggap
penting ya. Seperti halnya sering saya contohkan, seorang anak kecil akan lebih menganggap penting permen daripada emas ya. Karena dia tahu permen lebih enak, emas tidak bisa dimakan. Nah, itulah ibaratnya kita sekarang ya. Al-Quran itu ibarat emas ya, dunia dan seisinya ini ibarat permen. Terkadang kita lebih tertarik kepada sesuatu hal yang bisa dirasakan sesaat saja, manisnya sesaat saja, seperti permen tadi ya. Tapi sesuatu hal yang tidak bisa kita rasakan langsung secara fisik, seperti emas, yang menjadi berharga kan nilainya ya, bukan rasanya. Kalau kita gigit tidak ada rasanya emas itu ya. Nah, sama halnya seperti Al-Quran, hanya bisa dinilai berharga sesuatu hal yang dianggap istimewa manakala kita melihatnya dengan kacamata keimanan ya. Maka dari itu semakin beriman kita, harusnya semakin kita menyadari seberapa berharganya Al-Quran tersebut ya. Nah, lalu Zaid bin Arqam melanjutkan ceritanya ya. Beliau menganjurkan untuk berpegang kepada kitab Allah dan memberikan semangat untuk itu ya. Jadi memberikan semangat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Lalu Rasulullah melanjutkan, dan keluargaku ya, yaitu ahlul bait ya. Aku mengingatkan kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tentang ahli baitku. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa secara nasab pun ya, keturunan Rasulullah SAW memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Tapi tetap ya, itu tidak menjadikan pengkultusan ya. Nah, ini yang menjadi kekeliruan. Mungkin banyak di antara kita yang menganggap bahwa ini sebuah pengkultusan ya. Nah, sehingga mungkin kita melihat fenomena-fenomena itu ya sekarang gitu. Nah, lalu beliau menyambatkan, aku mengingatkan kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tentang keluargaku ya, keturunanku. Lalu Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam setelah mendengarkan cerita itu ya. Nah, siapakah ahlul bait Rasulullah? Zaid bin Arqam bertanya, bukankah istri-istri beliau termasuk ahlul bait? Lalu Zaid bin Arqam berkata, istri-istri beliau termasuk ahlul baitnya ya. Ahlul baitnya adalah orang yang tidak diperkenankan menerima zakat. Nah, Husain bertanya, siapakah mereka? Lalu Zaid bin Arqam melanjutkan, mereka adalah keluarga Ali, Aqil, Ja'far, dan Abbas ya. Nah, ini dari kalangan keturunan Hashim ya, Abdul Muthalib gitu. Husain bertanya, mereka semua tidak diperkenankan menerima zakat. Zaid menjawab, betul ya. Nah, ini jadi terlepas ada keutamaan tadi ya, tapi juga ada peraturan soal hukum tersendiri ya, itu bahwa keluarga Rasulullah itu adalah mereka yang tidak menerima zakat ya, yaitu tadi dari istri-istrinya, keluarga-keluarganya ya, keturunan Rasulullah dari Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali ya. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian dua hal berharga. Yang pertama kitabullah, ia adalah hablullah ya, tali Allah. Barang siapa yang mengikutinya ia akan dalam petunjuk, dan barang siapa meninggalkannya ia akan sesat ya. Nah, ini wasiat Rasulullah SAW di penghujung umurnya ya. Lalu di hadis berikutnya, ini bab ini hanya dua hadis ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan ali annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu bahwa ia berkata ya, peliharalah kehormatan Nabi Muhammad SAW dengan memperhatikan ahlul baitnya, memperhatikan keluarganya. Nah, ini hadis ini perintah ya untuk menghormati keluarga Rasulullah SAW, sebagaimana kita diperintahkan untuk menghormati para sahabat radhiyallahu anhu dan para ulama ya. Nah, sekali lagi bahwa ada polemik mungkin ya tadi yang saya sampaikan di awal di negeri kita tentang pemahaman ahlul bait ya. Bahkan juga keabsahannya mungkin ada diperselisihkan. Tapi terlepas dari itu ya,
yang kita inginkan di sini memaknai hadis ini yaitu kita tidak terlalu seperti halnya Syiah ya. Nah, yang terlalu menafikan ya selain dari keluarga Rasulullah SAW. Sehingga nauzubillah sekarang juga sampai ada mungkin ya yang menghina para sahabat dan sebagainya, tentu itu tidak dibenarkan ya. Tapi sikap menghormati keluarga nabinya itu suatu hal yang secara umum ya dianjurkan dalam hadis ini. Tapi mencela dan sebagainya itu bukan ajaran Islam ya. Nah, dan itu terjadi sekarang polemik seperti itu. Tapi juga kita tidak mengkultuskan tadi ya. Nah, ini juga terjadi yang sebaliknya, tidak juga menolak ya. Nah, menolak dalam artian mungkin secara ilmu genealogi ya. Nah, ini kalau berbicara tentang nasab perlu berbicara tentang genealogi ya, tentang gen gitu. Nah, ini terlepas dari polemiknya di negeri kita ya, tentu tugas kita adalah untuk tidak berlarut-larut sehingga melupakan ya. Akhirnya melupakan nilai-nilai kebaikan gitu. Seperti akhirnya ada saling hujat ya, saling ini dan sebagainya. Terlepas dengan polemiknya, cukup itu mendasarkan kepada keyakinan masing-masing ya tentang kebenaran dan tidaknya secara genealogi tadi ya, tentang nasab Rasulullah SAW. Nah, terlepas tadi ya, karena yang meyakini itu tetap yakin ya, yang tidak meyakini juga tetap tidak yakin gitu. Yang menjadi salah manakala saling menghujat, saling menyerang, itu yang tidak pernah diajarkan ya oleh Rasulullah SAW. Ataupun dalam agama kita tidak ada. Nah, lalu kita masuk ya ke bab berikutnya, yaitu tentang menghormati ulama, orang tua dan orang yang memiliki keutamaan. Ya. Nah, ini juga masih dalam kategori bab tentang akhlak batin. Ya. Nah, kalau tadi dalam ayat tadi taqwal qulub. Jadi ketakwaan dalam hati, ya, bukan ketakwaan yang sifatnya secara fisik ya, sepertinya ibadah, sholat dan sebagainya itu kan takwa ya, tapi itu terlihat ya perilaku ibadahnya. Tapi ada takwal qulub ya, takwal qulub itu seperti tadi kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah, termasuk juga ta'zim ya, ta'zim, menghormati ulama, orang tua dan orang yang memiliki keutamaan. Ini juga termasuk dari bagian ketakwaan hati ya. Sehingga terkadang ada ya di antara kita, atau bahkan jangan di antara kita sekarang ini ya, di zaman Rasulullah pun ada ya yang takwa jawarihnya, anggota tubuhnya, tapi tidak takwa hatinya ya. Bagaimana itu terjadi? Jadi dia terlihat sholat, dia terlihat ngaji, bahkan sholat malam, sedekah ya, tapi hatinya tidak takwa. Sehingga dalam sebuah kasus yang sering sekali saya sampaikan ya, ada orang yang mengadu Rasulullah, wanita itu rajin sholat malam, rajin ngaji, rajin sedekah, tapi dia juga mulutnya rajin menyakiti tetangganya ya, sering gibah, sering adu domba dan sebagainya ya. Maka kata Rasulullah menegaskan fahiya finnar ya. Sifat-sifat seperti itu bisa menjerumuskan ke neraka. Nah, maka tidak cukup hanya takwa jawarih saja ya, tapi takwal qulub. Nah, di antara takwal qulub ini adalah tadi pentakziman ya, rasa pengagungan. Nah, itu termasuk dari takwa hati ya. Nah, maka di sini akan kita bahas ini hal itu ya, takwal qulub ini. Ataupun akhlak batin. Nah, akhlak batin. Kalau akhlak fisik kan kita bisa menilai dari apa yang kita lihat ya. Tapi kalau akhlak batin, nah itu hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ya, ayat 9 Allah berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya. Ataupun ini pertanyaan yang sifatnya bukan untuk dijawab ya, tapi sebagai penegasan ya. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Gitu ya. Seperti halnya kita bertanya, ya, soleh mana orang yang sholat subuh dengan tidak sholat subuh? Ya, jadi itu kan bukan untuk dijawab ya. Kita tahu semua jawabannya. Seperti halnya juga ini. Ya. Adakah sama
Ya, orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Ya. Lalu di hadis yang pertama di bab ini yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud, yaumul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamahum bisunnah. Ya. Abu Mas'ud, ya, dari Abu Mas'ud tadi Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jika hafalan mereka sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jika pengetahuan tentang sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah ke Madinah. Jika sama, maka yang lebih tua usianya. Ya, seseorang jangan sampai menjadi imam di tempat orang lain dan jangan duduk ya ketika bertamu di tempat duduk yang khusus untuk orang rumah kecuali dengan izinnya. Nah, ini luar biasa. Ya. Hadis ini mengajarkan kita etika dalam bersosial ya. Nah, tapi sebelum itu Rasulullah menyampaikan ini meskipun Rasulullah tidak menyebutkan secara langsung, tapi ketika Rasulullah menyampaikan urutan itu menunjukkan bahwa urutan yang pertama lebih punya keutamaan ya dari urutan yang kedua dan seterusnya. Nah, sepertinya dalam berimam juga ya. Nah, jadi Rasulullah SAW bahkan ini juga dibahas dalam fikih ya, dalam mengimami gitu. Yang layak mengimami itu pertama adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya ya. Itu lebih utama. Ya tentu secara tidak langsung ini juga lebih utama lagi adalah tahu fikih sholat ya. Fikih sholat karena berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat ya. Yang pertama dia tahu tentang sahnya sholat, rukun, syarat dan sebagainya. Yang kedua yang paling banyak hafalan ya, sehingga kalau untuk imam sholat wajib ya bahkan fardu itu dibolehkan yang belum baligh ya. Tapi syarat minimal itu mumayyiz ya, mumayyiz. Jadi si anak ini sudah bisa membedakan baik dan buruk ya, sudah tahu tadi tentang sholat ya, bacaan sholat. Maka kita sering pernah lihat mungkin ya di YouTube, di media sosial ada anak mungkin seumur SD yang mengimami jamaah yang besar ya. Nah, itu tidak masalah selama dia sudah tahu tentang fikih sholatnya ya, lalu bacaannya baik dan juga hafalannya baik ya. Bahkan kita tahu Imam Jazari itu di umur 13 tahun ya sudah menjadi imam sholat ya di masjid-masjid besar ya. Nah, tadi yang pertama ya selain yang paling banyak hafalannya. Nah, ini ada orang yang hafalannya sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW ya. Yang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah SAW jika hafalannya sama. Kalau pengetahuan tentang sunnahnya juga sama, maka yang lebih dulu hijrah ke Madinah. Nah, ini konteksnya dulu di zaman Rasulullah SAW ya. Kalau sekarang mungkin bisa konteksnya yang lebih dulu masuk Islam kalau memang mualaf contohnya. Atau nah ini berkaitan juga dengan urutan setelahnya. Kan tidak ada yang hijrah, kan tidak ada yang mualaf. Maka yang lebih dulu baligh. Nah, artinya apa? Yang lebih tua usianya. Itu yang diutamakan. Nah, tapi terkadang ini menjadi permasalahan mungkin ya secara umum nih, bukan hanya di Indonesia saya rasa, mungkin di banyak negara muslim juga. Terkadang justru yang lebih diutamakan itu yang usianya dulu lebih tua ya. Bahkan ini pernah saya mendengar ya ada yang menceritakan bahkan ada yang didahulukan gelarnya gitu ya. Karena ada dari jamaah itu gelarnya sudah profesor, maka oleh DKM dipersilahkan jadi imam. Ternyata setelah jadi imam bacaannya tidak sebaik dari imam yang sebelumnya ya, sehingga tidak pernah dipersilahkan lagi. Akhirnya mungkin sakit hati ya profesor ini. Akhirnya bilang ke DKM-nya, padahal ini kan saya ini profesor, sudah diuji oleh guru besar. Nah, padahal itu tidak ada kaitannya sama sekali ya. Karena yang terpenting menjadi imam itu adalah tadi ya, utamanya fikih salatnya tahu dan hafalan Qur'annya. Kalau lebih dari itu adalah sunnah Rasulullah SAW ya, tentang mengetahui tentang sunnah Rasulullah ataupun juga lebih tahu usianya. Ya. Nah, atau kalau kita sebagai tamu maka juga lebih utama tuan rumah gitu ya. Kecuali tadi kalau memang tuan rumah mempersilahkan. Ya. Nah,
termasuk juga di sini Rasulullah menyampaikan ya. Nah, tadi jangan sampai jadi imam di tempat orang lain ya. Dan juga jangan duduk di tempat yang biasa diduduki tuan rumah, kecuali tadi sudah dipersilahkan ya. Terkadang kan mungkin di rumah itu ada kursi atau tempat yang memang tempat favorit ya untuk tuan rumah gitu. Nah, kita baru dipersilahkan masuk tapi langsung milih tempat. Nah, ini bukan sebuah etika yang diajarkan Rasulullah SAW ya. Rasulullah mengajarkan untuk menunggu kita dipersilahkan di tempat yang memang dipersilahkan ya. Kalau memang silahkan milih, baru kita mungkin boleh memilih ya. Nah, itulah bagaimana ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hubungan yang baik. Bahkan Rasulullah bukan hanya mengajarkan, kalau kita mempelajari mungkinnya dalam dulu itu ada ya bab tentang budi pekerti ya, perilaku, itu hanya sebatas yang berkaitan tentang akhlak fisik tadi ya. Nah, ini kan sekali lagi ini akhlak batin. Kenapa kita tidak boleh untuk menjaga perasaan kan ya, menjaga perasaan tuan rumah. Jangan sampai ada dalam hati itu sesuatu hal yang menjadi buruk ya, baik orang tamu ataupun dari tuan rumah gitu. Ya. Nah, karena menjaga hati seorang muslim itu juga salah satu hal yang penting ya. Nah, karena kita tahu tadi bahwa ketakwaan seorang yang paling utama itu adalah takwal qulub ya. Di riwayat lain disebutkan yang lebih dahulu masuk Islam ya. Jadi yang menjadi imam itu tadi selain yang hijrah duluan, juga yang lebih dulu masuk Islam ya. Atau di riwayat lain disebutkan yang menjadi imam adalah orang yang lebih banyak dan lebih dahulu menghafal Quran. Nah, jika sama nih, ini hafalnya satu juz, tapi si fulan ini sudah menghafal sejak SD, yang ini baru menghafal pas SMA, yang sejak SD sudah dahulukan. Kenapa? Karena hafalannya tentu lebih kuat jika lebih lama. Tapi itu jika kualitas hafalannya sama ya. Nah, kalau ada yang hafalannya lebih dulu tapi ternyata lebih lupa karena sudah lama, itu juga tidak didahulukan ya. Nah, maka yang lebih dulu hijrah ya tadi, atau yang lebih tua usianya. Lalu nah ini tadi ya, di situ mencakup semuanya tadi ya, menghormati orang yang alim, orang yang tua, dan orang yang memiliki keutamaan. Itu dalam hadis ini mencakup semuanya. Lalu di hadis berikutnya masih dari ini dari Abu Mas'ud ya. Kalau tadi tadi Abu Mas'ud juga radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, ya Rasulullah menyentuh pundak kami sebelum sholat dan bersabda, luruskan dan jangan berbeda agar hati kalian tidak berselisih. Ya, istau, nah ini juga yang senantiasa disampaikan oleh imam. Kalau kita lihat imam itu kan hanya menyampaikan secara lisan ya. Istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum ya liyalini minkum ulul ahlam ya wan nuha tsumma ladzina yalunahum tsumma ladzina yalunahum ya. Hendaklah orang dewasa dan berakal berada di dekatku, kemudian orang yang berikutnya dan orang yang berikutnya. Jadi sunahnya itu dalam sholat setelah imam, jadi Rasulullah itu sampai menepuk pundak makmum ya. Kalau kita lihat kan, kalau imam ya sekarang hanya menyampaikan secara lisan, istau waqimu wa'tadilu. Tapi Rasulullah itu sampai menepuk pundak, luruskan dan jangan sampai hatinya berselisih, gitu ya. Lalu disunahkan itu urutan menjadi makmum itu pertama orang-orang yang ilmunya lebih tinggi, hafalnya lebih tinggi ya. Dan terus ya, baru bagusnya anak-anak di belakang ya. Nah, kenapa? Karena nanti khawatir ketika imam batal ya, itu kan harus ada yang menggantikan. Kalau orang yang sudah paham berilmu, dia akan otomatis ya melanjutkan. Tapi kalau yang ternyata anak kecil ya yang tidak paham, nah nanti ya jamaahnya akan kerepotan gitu ya. Nah, maka dianjurkan di belakang imam itu adalah, bahkan kalau di Masjidil Haram ya atau di masjid-masjid besar itu suka ada memang imam itu tidak hanya imam yang di depan tapi juga langsung badalnya ada di situ ya. Sehingga kalau batal itu sudah disiapkan ya. Nah, termasuk juga apalagi mungkin dalam taraweh ya. Jadi kalau taraweh di masjid-masjid besar
ya. Bahkan tadi di Mekah, di Mesir juga dulu yang pernah saya lihat, itu ketika ada jadwal ya, mungkin bisa 4 sampai 5 para hafiz Quran ya. Sehingga ketika imam yang hafiz Quran ini tidak tahu atau salah atau kurang tepat hafalannya ataupun batal, nah ini sudah siap imam yang selevel gitu ya dengannya. Nah begitu juga yang dianjurkan Rasulullah SAW ya. Jadi lebih didahulukan orang-orang dewasa berakal ya, dan juga berilmu tentunya ya. Nah hadis tadi ya dikomentari oleh Imam Nawawi ya. Yang berdiri di belakang imam selayaknya adalah orang terbaik di antara para jamaah, karena mereka lebih berhak untuk dihormati. Dan jika imam lupa, maka mereka bisa mengingatkan. Bahkan jika imam harus diganti, mereka bisa menggantinya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, ataupun juga makna lainnya mengutamakan orang-orang solih dan orang-orang baik ya. Tidak terbatas pada saat sholat, tapi juga meliputi semua bidang. Nah, ini juga harusnya ini kalau mungkin dijadikan sebuah kias ya bagi sebagian ulama. Jadi kalau Rasulullah mencontohkannya hanya dalam sholat, tapi seyogianya kita juga mencontohkan ini dalam segala hal ya. Seperti menjadi pemimpin juga demikian ya. Jadi pemimpin juga harusnya diutamakan dalam kealimannya, kesolehan, nah gitu, agar apa? Maslahat ya. Meskipun kalau sekarang mungkin tentu para ulama juga berbeda pendapat tentang hal itu ya, karena adanya apa dikotomi ya kalau sekarang itu ya, khususnya mungkin di negara-negara seperti kita ya. Kalau di negara-negara yang muslimnya kuat ya, keilmuannya kuat, mungkin basic keilmuan ya, seperti halnya yang terjadi di zaman Umayyah ya ataupun Abbasiyah, rata-rata yang menjadi khalifah itu sudah hafal Quran di umur sebelum 10 tahun ya, sudah fasih bahasa Arab sejak kecil ya, sudah sangat berilmu sejak kecil. Nah, maka mereka ketika jadi pemimpin yang memang paling alim gitu ya. Nah kalau sekarang kita seolah-olah tadi ada dikotomi ya, yang mempelajari agama itu sudah belajar agama saja, tidak belajar politik dan sebagainya, sehingga kita cukup sulit ya menemukan politisi yang hafal Quran, yang fikihnya bagus, akidahnya bagus ya, ilmu keagamannya bagus ya. Nah makanya ini menjadi PR bagi kita. Sebetulnya harusnya kalau kita ingin mencontoh dalam pembentukan generasi seperti itu ya, kita contoh ya di zaman-zaman itu, jangan dikotomi ya. Nah, kalau mau sepertinya menjadikan anak kita seorang dokter, seorang politisi bahkan, maka kita didik Al-Quran, ilmu keagamaan itu sejak dini ya, sejak SD, SMP, SMA, nah itu sudah matang. Nah nanti ketika kuliah itu mau di kuliah apapun, dia basic keagamaannya bagus, maka akan menjadi pemimpin yang baik. Nah sekarang kita lihat ya, kualitas pemimpin kita luar biasa gitu ya, wallahu alam. Yang sependek bisa kita tahu ya, yang di media sosial, di ini dan sebagainya ya, tidak lepas dari kasus-kasus korupsi dan sebagainya ya. Nah itu ya tentu menjadi PR bagi kita lah untuk bisa setidaknya kalaupun kita tidak bisa berbuat banyak dan keadaan sekarang, setidaknya generasi kedepannya dari anak-anak kita didik sebaik mungkin ya. Nah, ini berkaitan dengan mengutamakan ya orang-orang solih, orang-orang baik ya dalam semua bidang gitu. Nah ini yang kita kesulitan sekarang ya. Nah, bidang-bidang tertentu, bidang-bidang umum itu seolah-olah tidak boleh gitu ya, didekati, tidak boleh oleh orang-orang yang paham agama gitu ya, atau juga tidak dipersiapkan. Nah itu. Lalu di hadis berikutnya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini masih dari Abdullah bin Mas'ud ya. Kalau Rasulullah SAW bersabda Rasulullah ya, liyalini minkum ulul ahlami wan nuhaya, tsumalladzi la yalunahum thalathan wa iyyakum wa hayyishatil aswaq ya. Hendaknya orang yang dewasa dan berakal berada di dekatku, kemudian orang yang berikutnya. Sampai Rasulullah mengucap 3 kali, dan jauhilah kegaduhan seperti di pasar. Nah, ini sekali lagi konteksnya kejadian saat Rasulullah akan sholat ya, tapi maknanya tidak hanya dalam sholat ya. Jadi Rasulullah mengingatkan yang di belakang saya itu sebaiknya yang paling baik ya setelah Rasulullah SAW, yang berakal ya, yang dewasa gitu ya,
Nah, kemudian baru setelah itu di sampingnya, dan di sampingnya. Dan jangan sampai berisik katanya, kegaduhan seperti di pasar. Nah, tentu ini sudah kita mafhum semua ya kalau hal itu. Nah, di hadis berikutnya dari Abu Yahya Sahal bin Abu Hathmah ya, Al-Ansari radhiyallahu anhum berkata bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud pergi ke Khaybar ya. Pada saat itu di antara Yahudi Khaybar dan kaum muslimin terdapat perjanjian damai. Nah, ini kisahnya dengan Yahudi Khaybar ya. Jadi di Madinah itu ada 3 suku Yahudi besar ya, di antaranya Khaybar. Di tanah Khaybar mereka berpisah ya. Lalu Muhayyishah mendatangi Abdullah bin Sahal yang dalam keadaan mati dan darahnya mengucur lalu dikubur ya. Setelah itu ia pergi ke Madinah. Nah, ini Abdurrahman bin Sahal dan Huwayyishah, 2 anak Mas'ud ya, Abu Mas'ud tadi, menghadap Nabi SAW. Sesampainya di tempat Nabi SAW, Abdurrahman berbicara, maka Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini juga etika yang Rasulullah ajarkan pada sahabat ya, yang menjadi juga harus kita fahami dan pelajari ya sebagai seorang muslim. Nah, tadi kan ini 2 bersaudara ya, Abdurrahman dan Huwayyishah. Nah, dan ini adik kakak yang lebih tuanya itu Huwayyishah ya. Nah, tapi ketika sampai di Rasulullah, Abdurrahman berbicara duluan. Sebelum berbicara lebih banyak, Rasulullah SAW mengingatkan. Kata Rasulullah bersabda, biarkan yang tua yang bicara ya, biarkan yang tua yang bicara. Sampai 2 kali Rasulullah SAW mengingatkan. Nah, maka Abdurrahman pun terdiam ya, karena beliau itu adalah yang paling muda ya. Lalu mereka berdua berbicara ya. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mau bersumpah dan kamu berhak menerima diat dari orang yang membunuh keluargamu? Nah, yang digarisbawahinya adalah tadi etika menghormati yang lebih tua, dan ini langsung diajarkan Rasulullah SAW ya. Bahkan untuk berbicara sebaiknya yang lebih tua dulu ya. Tapi jika memang yang lebih muda sudah diutus ya, sudah dipersiapkan, maka tidak masalah yang lebih muda ya. Tapi kalau secara umum ya tanpa dipersiapkan, seolah-olah yang muda ini melangkahi yang lebih tua gitu ya. Nah, di hadis yang lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dan Rasulullah mengumpulkan ya 2 laki-laki dari orang-orang yang syahid di perang Uhud dalam suatu kuburan. Kemudian beliau bersabda. Nah, ini hadis yang masyhur ya tentang juga keutamaan ahlul Quran. Jadi di perang Uhud itu banyak korban sekali, karena kita tahu perang Uhud di antara perang yang cukup sulit ya. Setelah unggul tapi karena adanya kelalaian ya, maka diserang balik sehingga banyak sekali korbannya, dan Rasulullah pun terluka cukup parah gitu ya di peperangan ini. Nah, sampai ketika peperangan sudah selesai, Rasulullah mendapati ada dua jenazah yang syahid ya. Dan kita tahu yang meninggal di peperangan itu tidak dianjurkan, disunahkan untuk langsung dikubur di tempatnya. Nah, ketika terdapat 2 jenazah ya, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada, mana yang lebih banyak hafalannya? Lalu ditunjukkan, si fulan ini lebih banyak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, dahulukan dia dikubur ya. Nah, ini mengisyaratkan bahwa jika ada 2 orang yang lebih banyak hafalannya, maka Rasulullah mengutamakan yang paling banyak hafalannya ya. Nah, bahkan ketika sudah jadi jenazah sekalipun ya. Nah, lalu di hadis berikutnya ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ya, aku mimpi bersiwak. Nah, lalu 2 orang laki-laki datang kepadaku. Seorang di antara mereka lebih tua daripada yang lain ya, dan kuberi siwak kepada yang lebih kecil. Maka dikatakan kepadaku, dahulukan yang lebih tua, lalu diberikan kepada yang aku berikan kepada yang lebih tua. Nah, ini luar biasa. Ini juga karena kan Rasul termasuk dari nubuah ya. Nubuah itu adalah melalui mimpi. Nah, dan Rasulullah juga terkadang menerima hal tersebut ya melalui sebuah mimpi. Dan Rasulullah pernah menyampaikan sebuah mimpinya, yang itu tadi, ketika Rasulullah bersiwak ya,
Lalu Rasulullah memberikan siwak beliau itu kepada yang paling muda, tapi beliau mendengar suara, ya, apakah itu malaikat, gitu ya, dan sebagainya, seolah-olah memberitahukan beliau dahulukan yang tua. Maka beliau pun memberikan siwaknya kepada yang lebih tua. Nah, ini juga mengisyaratkan tentang keutamaan ataupun sunnah dari mendahulukan dalam rangka menghormati yang lebih tua, ya. Nah, dan ini termasuk mungkin ya dalam hal apa, makan, ya, minum, berjalan dan berbicara. Bahkan terakhir mungkin Bapak ya, saya menyampaikan sebuah cerita yang dialami oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini Ali radhiyallahu anhu menantu Rasulullah SAW. Beliau ini kan seorang yang dekat dengan Rasulullah SAW, ya. Suatu subuh, ya, kalau tidak salah, ketika beliau akan berjalan untuk sholat subuh ke masjid, ya, beliau itu demi menghormati, ya, ada orang yang lebih tua di depannya, jalannya lambat, padahal beliau sudah telat, ya, ingin buru-buru sholat di masjid, ya. Maka beliau pun, tapi beliau demi menghargai yang lebih tua ini tidak mendahului, ya, tapi satu sisi juga ingin buru-buru. Maka dalam hal ini berdoa, ya Allah, saya ingin tidak masbuk sholatnya, gitu ya. Nah, dalam kondisi ini kemungkinan besar masbuk biasanya, ya. Maka di sisi lain, ya, di Masjid Nabawi, Rasulullah pun SAW, ya, ketika akan ruku, sedang ruku, ya, nah itu seolah-olah diberikan bisikannya oleh malaikat untuk tidak segera bangun, gitu, tahan dulu rukunya, gitu ya. Ternyata hikmahnya adalah Ali bin Abi Thalib bisa mengikuti tidak masbuk, ya, bisa mengikuti jamaah tanpa masbuk, karena dianggap masbuk itu manakala sudah melewati ruku, ya. Kalau ruku ikut sholat maka tidak harus menambah rakaat, ya. Seperti para ulama mengatakan, idza adrakta rakaat ruku, ya, fa adrakta rakaat. Kalau kamu ikut ruku maka termasuk dari satu rakaat. Nah, itu hikmah, ya, diantaranya yang terjadi ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah, mengagungkan yang lebih tua, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberi keutamaan kepada kita, seperti tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masih diberikan kesempatannya untuk bisa ikut berjamaah, yang mana itu tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk berbisik kepada Rasulullah agar tidak terburu-buru, gitu ya, rukunya, sehingga Rasulullah pun melamakan rukunya, ya. Nah, ini juga bermakna dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dalam kondisi apapun, ketika kita mengutamakan yang lebih tua, maka jangan berharap kita mendapatkan suatu hal keuntungan yang langsung, ya. Seperti kita mungkin di bis, di kereta, ya, MRT nih, ada yang lebih tua, kita niatnya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, mendahulukan yang lebih tua, mengagungkan yang lebih tua, kita persilahkan duduk, ya. Nah, maka kita berharap bahwa ada keberkahan di situ, ya. Mungkin kita pegal, siapa tahu ternyata pas sampai di tempat kerja kita dimudahkan pekerjaannya, ya. Siapa tahu kita sampai ke rumah, ternyata di rumah ditenangkan rumahnya, ya. Jadi tidak selalu, ya, apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan itu mendapat keuntungan ataupun keutamaan secara material atau fisik, ya. Tapi tadi bisa jadi seperti halnya Ali bin Abi Thalib mendapatkan keberkahan salat awal waktu, ya, tidak tidak masbuk, gitu. Dan seperti tadi yang kami sampaikan juga, mungkin dia keberkahan dalam kerjanya, keberkahan di keluarganya, ya. Meskipun dia mungkin terasa pegal, ya, karena harus berdiri, itu mempersilahkan yang lain tempat duduknya dan sebagainya. Itu saja mungkin Bapak Rahmatullah yang bisa kita kaji, ya, dalam malam ini, di malam ini, dan insya Allah masih ada beberapa hadis, ya, tentang keutamaan ulama, ya, orang yang lebih tua, dan kita akan lanjutkan di bulan depan mungkin, ya, karena minggu depan dan minggu selanjutnya ada tema-tema tersendiri. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan, dan karena sungguhnya
Jika ada itu kekhilafan dan kesalahan dari saya pribadi sebagai manusia, dan jika ada kebenaran atau ilmu yang bermanfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.